Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Sparta. ya, ya, hari ini kita bahas topik itu ya, akuntansi, transaksi, dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman khot. Jadi nanti kita bahas tiga topik ya. Pertama tentang zakat, kemudian dana kebajikan, dan pinjaman khot. Nah, pertama kita lihat bagaimana akuntansi dana zakat itu. Jadi zakat itu seperti kita ketahui ya, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat musaki ya, untuk diserahkan kepada penerima zakat, disebut juga mustahik. Nah, pembayaran zakat ini dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak zakat. Ini berdasarkan 101 paragraf 21. Kemudian unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana, kemudian penggunaan dana selama suatu jangka waktu, dan serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Jadi laporan kan zakat itu kan dana dari umat muslim ya. Harus ada laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup cadangan kerugian aset produktif. Jadi kalau di bab perbankan syariah itu ada kerugian dana aset produktif, misalnya pembiayaan ya, nah itu tidak boleh digunakan dana zakat. Di sumber dana zakat di bank syariah ya, dia dari itu, dari apa? Dari dari zakat dari dalam entitas bank syariah ya. Eh, Dalam bank syariah mungkin zakat yang dari gaji karyawannya. Ada juga zakat dari hasil usaha perbankan syariah. Karena zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari nasabah. Ya. Nah, penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan. Ya. Jadi ada asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah. Dalam ketentuan syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadis, itu ada kelompok yang dibolehkan menerima zakat itu. Pertama fakir, ya. Kedua miskin. Ketiga amil, amil itu yang mengurusi zakat itu. Dan orang yang baru masuk Islam, malah empat itu berhak menerima zakat. Meskipun dia kaya, ya. Jadi bukan masalah kaya nggak kaya, tapi begitu mualaf dia bisa berhak menerima zakat. Kecuali dia mengikhlaskan untuk pihak lain, diterima, dizakatkan lagi, disedekahkan pada pihak lain, tidak ada masalah. Kemudian hamba saya, rikab. Kemudian juga orang yang terlilit utang, qorimin. Jadi orang terlilit utang itu termasuk yang berhak menerima zakat. Ya. Tapi bagaimana kalau dia berhutang motor, dia sanggup bayar tapi terlilit ya, itu bukan terlilit namanya. Ya, jadi utang itu dia betul-betul nggak sanggup berhutang. Ya, atau misalnya dia minjam uang ke temannya, nah, mahasiswa ini pinjam utang 2 juta, tapi nggak dibayarnya, bukan duitnya nggak ada, nggak mau bayar, itu nggak berhak terima zakat nih. Tapi kalau orang tuanya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, saudara nggak ada, itu dia berhutang dan untuk makan susah, nggak bisa berhutang, jatuh miskin ya. Nah, balik lagi ke miskin ini, miskin dan terlilit utang, nah, itu berhak menerima zakat. Orang yang sedang berjihad, fisabilillah, ya, bisa dalam berjihad itu dia bisa bekal, nah, itu
berat lima zakat. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, perjalanan jauh, habisin uang, perbekalan habis, itu bisa lima zakat. Tapi kalau dia dalam perjalanan bekalnya masih cukup banyak, itu nggak berat lima zakat. Nah, bagaimana akuntansi zakat itu? Untuk itu kita perlu implementasi dalam bentuk contoh ya. Bisa dicontoh kasus 13.1 ya. Itu terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Misal pada laporan keuangan tahun 2000 XA, saldo dana zakat Bank Syariah, ini kita di sisi Bank Syariah terima zakat ya. Jadi Bank Syariah itu terima zakat disalurkan kepada pihak membutuhkan ya. Jadi kita itu bukan mencatat dari sisi pengelolaan zakat, bukan. Misal apa pengelolaan zakat yang milik pemerintah itu yang besar dari pemerintah lah. Itu aduh lembaga zakat. Itu bukan di situ kita catatan itu kan lembaga zakat ini kita di perbankan syariah yang menerima zakat dari nasabah. Atau dari lembaga lain. Laporan keuangan tahun 2000 X saldo dan zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta. Nah, berikut transaksi yang berkaitan dengan zakat pada Bank Syariah tahun 2000 XB. Jadi XA itu mungkin tahun sebelumnya, sekarang ini terjadi penerimaan dan zakat ya, setelah penyalurannya. Misalnya di Masjid Januari diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai 3 juta. 13 Maret diterima zakat dari Bapak Tarik secara tunai juga 12 juta. 17 Maret disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat Muslim miskin nih, 12 juta penyalurannya. Bulan 1 April 2000 XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 X sebesar 50 juta ya. Kemudian diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah yang pengajian BUMN di sebesar 10 juta ya. Pada tanggal 7 Mei disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah. Jadi ustadz termasuk yang bisa menerima zakat ya. Yang dibawa berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan karena dianggap berjihad ya. Ya. Besar 1.500.000. Nah, itu kalau dia itu dari misal dari Aceh ke Kalimantan berja apa melakukan apa eh, mengadakan pengajian di pedalaman Pulau Kalimantan. Itu bisa satu sebagai musafir, berjihad ya, maka bisa bekal dan sebagainya. Ya. Itu bisa terima zakat. Kemudian 16 Agustus diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro. Jadi nasabah giro itu dihitung dari gajinya, wah dia udah cukup haul tuh nisab ya, nisabnya 20 juta. Nah, maka di store ke bank syariah ya. Kalau bank komersial nggak ada ya. Bank komersial tidak ada menerima zakat dan penyalurannya. Kemudian 25 September disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin 65 juta. Kemudian disalurkan 30 November disalurkan dana zakat kepada mualaf 2 juta. Hari ini dulu ada kasusnya di Surabaya itu dana zakat dari lembaga zakat terkenal ya di apa aduh saya lupa ini tadi ke masjid dekat rumah saya ada tuh. Nah dia salurkan dana zakat itu untuk perbaikan rumah anggota DPR salah satu partai besar di Indonesia. Nah, itu nggak tepat sasaran, heboh itu ya. Heboh, ribut, oke nggak jadi dibatalkan. Nggak tahu di belakangnya proses jalan nggak tahu juga ya. Nah itu nggak boleh. Oke, juga pakai alat politik juga nggak boleh. Kemudian seluruhkan dana zakat kepada eh, apa kepada Ibnu Sabil sebesar 50 juta. Nah, kemudian transfer honorarium Amil sebesar 500.000. Ya, Amil itu yang orang mengurusi duit masuk keluar
zakat itu 100.000 ke rekening tabungan Bapak Abdi, ya. Pak Abdi petugas penyaluran apa penyaluran bantuan dana, ya. 21 ZIS, ya. ZIS. Lembaga ZIS, ya, dana ZIS, ZIS, ya. Kalau lipat sedekah namanya apa? Lembaga lipat, ya. Nah, kita lihat jurnalnya adalah pertama pada saat zakat terima dari pihak luar BPRS, luar pihak BPR itu cash pada dana zakat. Jadi dana zakat itu merupakan sebuah kewajiban bagi bank untuk menyalurkan kembali kepada pihak berhak menerima zakat seperti disebutkan tadi itu. Yang kedua, nilainya sama 3 juta, ya. Lalu terima lagi zakat dari pihak luar BPRS. Itu sama jurnalnya, debit cash, dana zakat kredit. Itu jumlah beda, 12 juta. Kemudian dana zakat yang dibayarkan kepada mustahik orang miskin, sehingga cash dikeluarkan dan zakatnya juga didebit berkurang sebesar 12 juta. Kemudian tanggal 1 April itu jadi jurnal itu ada keterangan, ya. Ini ada keterangan jurnal. Kalau sudah diujian kalau ada keterangan jurnal dianggap tidak betul, ya. Ya, salah, ya. Ini keterangannya apa? Zakat dari bank. Bank sendiri kasih zakat mungkin hasil dari hasil usahanya, ya. Zakat bank syariah peduli. Nah, itu, ya. Oh, ada zakat. Jadi debitnya itu apa, bukan dalam cash, ya. Tapi eh, dan zakatnya di kredit, debitnya zakat bank syariah peduli, ya. Tapi kalau terima zakat kan debit ini cash. Ini enggak, zakat bank syariah peduli, bukan cash, karena eh, bank sendiri yang ngasih zakat kepada bank itu sendiri. Jadi dengan zakat dan bank syariah peduli pada dana zakat. Nah, rekening tabung kalau yang berikutnya lah zakat dari pihak luar BPRS, sama jurnal seperti jurnal yang nomor 13, 12, 13, 15, berapa 15 Januari sama 13 Maret, sama itu, ya. Kemudian yang transaksi berikutnya adalah, ya, ya, transaksi berikutnya adalah eh, dibayar kepada mustahik nasabila, sama seperti tadi, dana zakat berkurang kewajipannya, kemudian cash sebesar 10 juta. Kemudian zakat dari pihak luar BPS sama juga. Kalau diterima zakat dari luar BPS, rekening giliran nasabah pada dana zakat. Kemudian terakhir dibayar kepada mustahik orang miskin, dana zakat pada cash. Jadi setiap dibayar keluar dana zakat sudah debit pada saat diterima dana zakat, dan akun dana zakat dikredit, ya. Kemudian dibayar kepada mustahik mualaf, ya. Lanjutan tadi itu 30 November. Kemudian ini sama di jurnalnya pusat pembayaran. Selalu dana zakat di debit, cash di kredit. Itu juga tanggal 15 Desember dibayarkan kepada mustahik, sama juga, ya. Kemudian angkanya beda, ya. Akunnya sama, debit sama. Ini sama, ya. Kemudian pada tanggal eh, 27 Desember dibayar kepada mustahik amil dan zakat pada rekening tabungan. Jadi awal bulan itu terima zakat, pertengahan bulan sampai akhir bulan itu pengeluaran zakat, ya. Nah, bagaimana kita melaporkan dana zakat, sumber dan penggunaan zakat ini, ya. Jadi bank itu setiap bulan menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat. Nanti dipublish dan perlu di front office, ya, di kantor itu, dekat CS, ya. Atau bisa dekat teller, ya. Supaya nasabah bisa melihat, ya. Kalau terutama nasabah yang sering memberikan zakat kepada bank itu untuk disalurkan kepada pihak lain. Itu bersih, ya. Jadi kalau di situ dikatakan dikenakan biaya biaya untuk amil 10%, berarti dia bisa menghitung berapa
zakatnya disalurkan pada yang berhak. Karena duit dia ya, bukan duit bank itu. Jadi yang bersangkutan boleh dikatakan punya power lah. Nah, berdasarkan transaksi dari kasus sebelumnya ya, surat jurnal. Nah, jurnal itu dibuat posting kuku besar, bikin aja saldo ya, aja saldo. Nah, aja saldo nanti dibikin laporan neraca, laba rugi, cash flow, laporan perubahan modal dan catatan laporan keuangan. Oke. Jadi ada perbandingan tahun sebelumnya, nanti disusun 2000X2, 2000X1. Bisa sumber dana zakat ya. Dari hasil transaksi itu ada rekap ya. Eh, Total sumber dan zakat dari bank itu 50 juta. Zakat di pihak luar 45 juta. Besar dari bank ya. Karena bank itu apa penghasilan cukup besar ya. Nah, itu dizakatkan dulu. Kemudian penggunaan dana zakat, parkir yang telah dibayarkan nol. Miskin 37 juta. Kemudian mualaf 5 juta. Kemudian apa eh, Garim. Nah, di Garim ini jarang kasih zakat. Padahal harus dikasih itu. Dari masjid ini kasih itu. Ya. Kalau dia mengelola zakat gimana Pak? Mengelola zakat ada dua penghasilannya. Penghasilan sebagai amil zakat, penghasilan sebagai orang berhak menerima zakat. Ya. Bisa dua dapat. Berapa beratnya tergantung penelitian jumlah apa ayam bukan ternak ini. Ya. Jadi ini penggunaan dana zakatnya. Ada fakir, miskin, amil yang 8 orang itu yang berhak. Itu 8 juga yang disebutkan zakat. Berapa yang diserahkan kepada fakir, miskin berapa, amil berapa, mualaf berapa, banyak duit aja. Garim nggak ada. Tambah saya, Rikab, orang yang berjihad, itu ada di berjihad. Jadi seperti apa ustaz tu berhak menerima zakat. Itu maksud yang berjihad. Ya. Kemudian juga orang yang dalam perjalanan Ibnu Salib ya, Sabil, itu berhak menerima zakat dia. Tapi bukan perjalanan misal puasa dari rumah ke kampus itu kan cuma 22 kilo. Nah, itu nggak gitu maksudnya. Jadi tetap seperti biasa pakai sepatu. Kalau gerah pakai sendal kan boleh biasa. Hmm. Nah, itu jadi ya sehingga nanti selisih antara sumber dana zakat dengan total penggunaan itu eh, dapat angka kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan zakat itu. Kemudian ditambahkan dengan saldo periode saldo awal tahun 2000 berapa dua ya. Dan zakatnya 15 juta. Ditambahkan dengan kenaikan penurunan periode sekarang, sehingga sebenarnya zakat pada akhir tahun 11 juta. Itu jadi saldo awal untuk tahun berikutnya tahun 2001. Satu dicatat juga. Jadi paling tidak dalam apa dalam eh, akun soal zakat itu ada berapa akun? Tersebut ada dua akun zakat dari bank, akun zakat di luar, kemudian fakir, miskin, apa amil, dia ada akunnya sendiri kan dipisahkan, pisah. Jadi misalnya kalau sudah bayar ke fakir, apa maksudnya fakir jangan masukkan ke amil, karim dan sebagainya. Ini satu nggak boleh, satu akun nggak boleh dipisah. Karena berguna dalam menyusun laporan keuangan yang sudah dipilah diidentifikasikan. Jadi kalau dia menggunakan apa menggunakan laptop ya apa menggunakan aplikasi udah terprogram ini.
Jadi itu juga tahun 2021 yang lalu, dia ada kenaikan zakat, ada kenaikan penyaluran. Jadi makin bagus penyaluran, makin bagus. Jadi kalau terima 100, selesaikan 100 juga. Jangan ditahan. Tapi ada juga yang apa, zakat itu ditahan ya. Dalam bentuk dana bergulir ya. Ya. Terus terang aja kalau dana bergulir, masuk ke mana tuh? Apakah miskin ya, atau orang berjihad, kan repot. Ya. Jadi dia tuh melaksanakan di apa, bikin usaha itu modal dengkul dari zakat. Ya. Jadi ada apa? Ada kenaikan biaya karena sumbernya naik. Ya. Dan ada kenaikan ini juga apa? Saldo ini, saldo dan zakat tadinya 15 juta sekarang di berapa? Zakat 15 juta sekarang 15 juta juga. Jadi apa? Berusaha itu apa? Berusaha lakukan supaya posisi saldo zakat itu jangan naik seperti ini. Ya, lebih stabil. Nah, intinya kan dana zakat disalurkan segera, ya. Kau boleh tahan-tahan. Ya. Nah, papsi apa pernyataan akuntansi ya, papsi itu memberikan kebebasan bank syariah menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak penerima 8 kelompok itu. Dan berkembangnya menyebutkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah, itu. Nah, tadinya mereka bebas menyalurkan dana zakat kepada 8 kelompok. Sekarang pasien itu hanya boleh menyalurkan kepada amil zakat, badan amil zakat yang diakui oleh pemerintah. Ya. Jadi ya bank syariah itu hanya tempat lewat sementara aja. Ya. Ya, karena fungsi bank syariah itu mungkin dianggap mengurusin zakat itu agak repot. Jadi ya udah begitu dapat langsung di-store ke eh, lembaga badan amil zakat, ya, yang diakui oleh pemerintah. Oke. Nah, sehingga masyarakat itu lagi tidak bisa lagi menerima langsung dari perbankan syariah itu. Jadi jari gitu. Kalau melalui barang amil zakat. Ya. Baru lupa, masih lupa amil zakat. Ya. Hmm. Nah, bas apa namanya? Badan amil zakat bas apa? Basnas sorry, Basnas ada. Lembaga Basnas. Ya. Badan apa amil zakat, sedekah, eh, apa lagi dia sisa apa lupa saya. Basnas. Ya. Nah, kemudian undang-undang dalam Papsi terdahulu 2000 halaman 204 bahwa sekiranya ya, jadi sekiranya bentar. Jadi sekiranya bank syariah itu menyalurkan dana zakatnya melalui pengelola zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank, maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan keseluruhan bisnis syariah. Jadi kalau dia menyerahkan kepada lembaga amil zakat seperti Basnas itu, maka dianggap bank sudah melaksanakan kewajiban. Jadi bisa langsung disampaikan. Sehingga kalau apa nanti tetap aja ada ini karena bisa kalau kita setelkan yang selalu kita katakan ini untuk fakir miskin sekian sekian ya. Nah kalau itu terjadi ya eh, nanti bukan ini lagi. Jadi akun ini bukan akun yang ini lagi kelompok-kelompok lima zakat. Jadi akunnya itu nama lembaga zakatnya, lembaga amil zakatnya. Nah itu seperti misalnya pengiriman dana kepada Al-Aziz Muhammadiyah, lembaga amil zakat Muhammadiyah ya. Kalau Aziz NU masih orang ormas Islam itu ada punya Aziz. Muhammadiyah itu besar juga. Waktu saya ke itu ke mana? Oh, Muhammadiyah di Jogja itu. Ah, itu luar biasa itu penghasilan. Mereka gunakan juga BPR atau BPRS ya, dari dana Aziz itu. Lalu Aziz NU, PKPU, eh, Disuki, Rumah Zakat, Dompet Duafa. Itu masuk yang bagi pemerintah. Jadi kalau wajib pajak timbal zakat ini dipotong
Zakat itu bisa sebagai pemotongan untuk apa penghasilan kena pajak ya. Kena pajak. Ya. Jadi kita lihat eh, kenaikan penurunan dana zakat itu 2002 2001. Kemudian ada sama berikutnya sama seperti sebelumnya. Pasal 2 awal, kemudian juga tambah seluruh akhir, dapat seluruh akhir. Nah, bagaimana pengungkapan dana zakat ini? Nah, hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi dana zakat antara lain ya. Pertama, itu sumber dana zakat yang berasal dari internal bank ya. Dan sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank. Jadi pisah ya, biar tertib pembukuannya. Nah, kebijakan penyaluran dan zakat ya. Dan proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan kepada kelompok tertentu. Jadi eh, harus apa harus diungkapkan ya, ungkapkan. Bukan sumber dana itu dapat dari mana ya. Yang kebijakan pengelolaan zakat dan proporsi dana yang disalurkan itu. Nah, bagi kedua adalah akuntansi dana kebajikan. Kebajikan. Apa itu dana kebajikan? Dan itu beda sama zakat itu apa? Jadi dana kebajikan itu merupakan dana sosial. Bisa lakukan dari itu, dari bunga dan sebagainya. Dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Bisa jadi misalnya saya punya deposito profesional, bunganya saya setor ke lembaga ini. Ya, seperti itu. Jadi dana kebajikan itu biasa juga disebut dengan dana Kardui Hasan. Jadi PSAK nomor 59 dan PAPSI 2003 menggunakan istilah Kardul Hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Jadi Kardul Hasan ya. Dan kebajikan itu bisa menimbulkan interpretasi macam-macam. Akan tetapi pada PSAK nomor 101 dan PAPSI 2013 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Akan tetapi PSAK 101 istilah ini diganti lagi dengan istilah diganti dengan istilah dana kebajikan. Nah, tidak ada keterangan resmi alasan penghentian istilah itu ya, dalam PSK 101, tetapi paling tidak adanya istilah dana kebajikan yang memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Ya. Dan ingat istilah khal itu lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjaman. Oh. Secara PSK 101 paragraf 5 sumber dana kebajikan terdiri dari atas infak ya. Jadi infak itu masuk dalam kebajikan bukan masuk ke zakat. Terus sedekah ya. Kemudian hasil pengelolaan wakaf ya, wakaf yang dikelola oleh pihak lain disetorkan ke bank hasil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat eh, pengembalian dana kebajikan politik. Kelima denda. Yang keenam pendapatan non halal dan sumbangan hibah ya. Jadi masuk ke dana kebajikan. Dan infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan itu semua jenis infak dan sedekah masuk ke dana kebajikan. Yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak. Jadi kalau saya infakkan untuk apa nih?
untuk beasiswa anak yatim, untuk biaya perbaikan masjid, apa dan sedekah maupun yang tidak. Macam-macam guna untuk apa untuk anak yatim dikasih bonus setiap tahun itu. Contoh seperti itu. Kerana apa seperti contohnya denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu. Tapi dengan sengaja menunda tunda pembayaran kewajipannya kepada bank syariah, maka denda ini dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Yang baik sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Ya. Sumbangan atau hibah universal atau dapat menampung bantuan mungkin berasal dari non-Muslim ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dan memberikan suatu bantuan. Ya. Jadi sifatnya bisa juga dia memberikan bantuan kepada non-Muslim. Bisa. Ya. Atau bantuan dari non-Muslim misalnya. Banyak juga non-Muslim bantu masjid. Masjid ya. Bantu bikin TPA. Banyak ini. Tapi bisa juga dia bantu eh, lembaga zakat bantu non-Muslim. Itu saja kalau non-Muslim kayaknya nggak masuk dalam sedekah ya. Kau zakat nggak? Sedekah bisa aja. Kemudian pendapatan non halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah ya, dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Ya. Jadi bunga dari tabungan bisa masuk ke dana kebajikan. Nah, berdasarkan Pesaka ya, 101 dana kebajikan dapat digunakan untuk ini peruntukannya. Pertama, dana kebajikan produktif. Tadi itu, jadi sifatnya berikan pinjaman bergulir dana zakat infak ya. Ya. Kalau dari sedekah ya, kalau infak nggak boleh. Zakat nggak boleh, infak boleh. Ya. Dan sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum ya. Bisa bagikan. Bisa bangun masjid, bisa bangun fasilitas, bikin jalan bisa. Nah, kemudian akuntansi dan kebajikan ini. Berikut akan disajikan ilustrasi kasus yang terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan dana kebajikan. Jadi misalnya kasus 302 ya, transaksi terkait pengumpulan dana kebajikan sebagai berikut. Misalnya perlaporan keuangan tahun 2000 XA, saldo dana kebajikan Bank Syariah Peduli, ini Bank Syariah Peduli sebesar 10 juta. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan BPS Peduli selama apa, tahun 2000 X. Nah, ini contoh akuntansi dan kebajikan ya. Ini ada transaksi ya. Jadi ini transaksi yang terjadi pada Bank Syariah Peduli ya. Di tahun 12 itu awalnya 20.000, 10.000. Nah, transaksi terjadi tahun 2000 XB ya. Tadi kan contoh sebelumnya tahun XA ya. Nah, di 5 Januari diterima infak dari Bapak Andan secara tunai. Infak itu masuk dalam kebajikan. Dan 1 Februari diterima transfer dari rekening bank Wahyu sebagai sedekah. Kemudian 7 Maret terima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atau keterlambatan membayarkan angsuran murabahah sebesar 100.000. Ya. Kemudian diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan dan terima sebesar 10 juta. Dan terima bunga dari rekening giro di Chelsea Manhattan Bank. Ya, jadi dia terima bunga-bunga dari bank lain. Ya. Nah, si nasabah nggak mau menggunakan bunga, dia langsung diinfakkan. Masuk dana kebajikan. Dan situasi ini menggunakan dana kebajikan sebagai sumbangan pada sekolah dasar, biasanya kan. Ya. Diserukan rencana tunai dana kebajikan untuk pinjaman
eh, Fardul Hasan, ya, Hasan. Ya. Dan seterusnya, ya, transisi sampai 7 Desember. Ya. Ya. Penyaluran tadi itu penyaluran bisa pengembangan dana Fardul Hasan, pinjaman, ya, bisa pengembalian dana Fardul Hasan juga, ya, pengembalian karena dana bergulir kan, ya. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Kalau untuk 5 Januari, untuk penerimaan dana dari infak itu selalu cash pada dana kebajikan. Jadi nggak dipisah misalnya cash pada dana infak, nggak bisa. Dan kebajikan semua digabung satu. Ya. Terus sumber dana dari manapun gabung satu. Jumlah 2 juta. Dan tahun 1 Februari apa, pengiriman penerimaan di sedekah. Nah, dana umat ini sedekah siapa? Ya? Catat itu sebagai apa, rekening nasabah. Nasabahnya di debit dan berarti kan berkurang. Ya. Nanti kreditnya itu eh, dana kebajikan. Kemudian pemerintahan dari denda, penerimaan dari denda. Ya. Jadi denda itu dana kebajikan di kredit, ya. Ya. Kemudian rekening nasabah. Nah, di debit. Jadi dana kebajikan terima uang dari nasabah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini denda. Ya. Dan eh, berikutnya transaksi penerimaan dari sumbangan. Jadi, dana rekening nasabah, giro di debit, ya. Kemudian pada dana kebajikan. Kemudian penerimaan dari pendapatan non non halal, ya. Ini bisa juga nggak ada masalah. Maksudnya ada kebajikan, ya, eh, debitnya giro pada bank lain. Ya, penyaluran eh, untuk umat, ya. Dan tanggal itu tanggal berapa? Tanggal 11 Juni dana kebajikan 5 juta. Nah, itu karena dia terima dia menyalurkan untuk sumbangan. Kita kebanyakan di debit kan berkurang. Kayak kasih di kredit, ya, berkurang dia. Sama berkurang. Dan yang berikutnya tanggal berapa nih? Tanggal 12 Agustus. Penyaluran dana untuk pinjaman Kardul Hasan, ya. Yang kebajikan debit bracket. Dan penerimaan dan apa? Penerimaan pengembalian pinjaman, ya, dari nasabah kita beri dana bergulir, gitu. Dan penyaluran untuk pengiriman keluasan dan kebijakan pada cash. Kemudian penerimaan dan pengembalian pinjaman keluasan. Sama aja dengan bidangkah. Ya. Nah, setelah eh, dicatat transaksi tersebut di atas, kemudian diposting ke besar, dapat saldo-saldo eh, akhir akhir hari, ya. Dan itu juga eh, dilakukan koreksi dan sebagainya. Tapi intinya itu harus dibikin laporan apa, sumber dan penggunaan dana kebajikan, ya. Pertanyaan sekarang ada aktiva aktiva atau pasifa untuk neraca bisa dibikin, bisa juga dibikin. Asal dia tahu alurnya kemana. Ya. Kalau mereka itu dia punya rumah, rumahnya saja nggak dijual, tinggal di situ. Nggak bisa dipakai. Siap membantu, kedua lantai, sebuah pembantu dua, ya. Dikerjakan itu. Nah, juga apa di situ nanti ada sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan. Ya, kalau sumbernya dari infak dan sedekah, denda, sumbangan dan hibah, pendapatan non halal. Nah, kalau digunakan pinjaman kalau asan, boleh sumbangan. Ya, dia ada boleh kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaannya. Kemudian nanti saldo awal di sumber dana kebajikan tambahkan dengan perubahan tahun berjalan, dapat sumber dana kebajikan pada akhir tahun. Bagaimana pengungkapan dana kebajikan? Ya?
Yang merugikan pertama harus menjelaskan sumber dana kebajikan. Di mana aja sumbernya? Apakah dari apa dari eh, infak, sedekah atau dari denda, sumbangan nasabah, hibah, pendapatan maupun hal lain. Kemudian juga bagaimana kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima. Misalnya contoh eh, suatu kebijakan itu disalurkan setiap minggu, ya. Atau disalurkan di lembaga amil zakat, ya. Kemudian disalurkan prioritas pertama untuk orang tua, gitu, contoh seperti itu. Nah, kebijakan itu penyalurannya. Dan proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima itu. Berapa porsinya? Ya. Misal contoh ini, berapa persen dari dana yang tersedia dan kebajikan untuk dikirim ke penyambang kedewasaan, berapa sumbangan. Nanti sebenarnya juga bikin proporsional juga. Jelas, wah ini sumber kebajikan banyak berasal dari apa dari itu, dari zakat ya. Kalau sebagian dari apa sumbangan riba, itu pendapatan non halal dan sebagainya. Ya. Jadi proporsi dana penting. Kemudian juga yang keempat disebutkan alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan dan non halal itu. Penting karena non halal sensitif ya. Kok non halal ada tiga ya. Nah, yang ketiga bagaimana akuntansi pinjaman qard ya, pinjaman qard. Ya. Nah, pinjaman qard ini kalau kita lihat definisinya eh, itu eh, qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan ya. Jadi diserahkan harta misal pemulung ini punya modal untuk apa? Untuk membeli barang bekas ini jual lagi. Ya. Nah, itu disalurkan bisa dana apa dana ini itu dana pinjaman khar ya. Itu pinjaman ya. Yang jelas tambah bunga ya, bunga. Ya. Jadi akad khar merupakan khar ya, merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah tersebut. Dan transaksi khar pada dasarnya itu merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan ini. Ya. Sehingga dengan demikian transaksi ini juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai ini eh, berbagai keperluan ya dari bank syariah itu sendiri. Pertama itu pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil diliburkan dalam dana tapak uang. Nah, ini juga itu pinjaman kau itu yang kau. Nah kita nggak tahu karena eh, kita nggak tahu ada diumumkan nggak oleh bank syariah pinjaman kau itu dibuka tanggal sekian jam berapa. Kayaknya nggak ada. Itu saya nggak tahu. Coba cari di internet ada nggak pengumuman informasi yang bisa diperoleh bagaimana kita mendapatkan pinjaman kau itu. Jadi bisa surah searching itu tanya ke ChatGPT juga. Ya. Bagaimana mendapatkan pinjaman kau itu ya. Karena biasanya bunga ringan dan nggak pakai bunga itu. Ya. Kalau pakai bunga itu administrasi. Ya. Jadi pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah itu membantu mengembangkan usaha kecil menengah tadi itu. Kemudian menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah baik dari sumber dana sesuai dengan syariah seperti infak, sedekah, himbah, denda, dan lainnya. Maupun yang tidak sesuai dengan syariah seperti bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyal dan bonafidnya yang membutuhkan dana talangan. Itu mudah kerja gitu. Untuk masa relatif pendek, misalnya untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Jadi misalnya ke usaha kecil ke bawah, usaha mikro. Ya. Jadi mereka bisa mengadu kepada bank untuk bisa dapatkan pinjaman kad. Ingat pinjaman kad itu sumber dana bukan duit bank itu.
tapi sumber dana dari nasabah, ya, nasabah juga bukan di bank ya. Nah, sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan insidental. Jadi gini, hati-hati juga kadang yang mendapatkan bukan yang berhak ya. Datang ke bank, pakai bajunya cupang-caping ya, minta minjam kad itu. Kamu jaga tuh ada beban ya. Ya. Nggak dikenakan bunga, ini juga administrasi aja. Itu macet, yang kena kan itu dagang buahnya dengan atas ini. Terusnya nggak lagi. Ya. Kalau pengambilan hutang ya, yang bantu pegawai bank syariah juga yang membutuhkan pinjaman. Itu ternyata pegawai bank syariah bisa meminjam pinjaman kad itu. Ya. Nah, gimana hukumnya itu ya? Bisa minjam pegawai bank. Karena pegawai bank itu kalau dia membantu pengelolaan dana eh, pinjaman kad itu bisa sebagai amin amin juga ya, pelaksana itu. Ya. Nah, definisi dan penggunaan dari pinjaman kad itu sebagaimana disarikan dalam PAPSI 2013 ya, halaman 7.1. Akad kad dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam di dalam akad ini. Ya. Lanjutkan lagi ya. Jadi akad kad dalam lembaga keuangan itu terdiri dari dua jenis ya. Pertama, akad kad yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN, ya, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 19 DSN garis strip MUI garis miring 4 Romawi 2001. Itu tentang al-khar, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah akad kad yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad akad muwadah pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Karena penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk RAM, emas, ya, guna pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, dalam pengalian utang, syariah Charles Card, syariah card, dan anjak piutang. Nah, ketentuan sari transaksi pinjaman kad ini eh, disyariatkan kad mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Yang lain dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 245 yang menyatakan siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi kalau kita minjamkan kepada orang membutuhkan untuk usaha ya, itu tentu saja tanpa bunga ya.
Itu sama kita yang minjamkan kepada Allah ya. Karena manusia itu kan eh, milik Allah. Jadi kalau kita minjamkan ke manusia ya minjamkan kepada Allah ya, bukan minjamkan ke manusianya itu. Jadi kalau macet nggak bayar, jangan bilang kredit pihak itu apa gagal. Tapi Allah yang membalaskan nanti, bukan orang itu yang membalaskan kepada saudara ini. Ya, berikanlah bentuk eh, limpahan rezeki, ya, kesehatan, ya. Kemudian ada sumber-sumber pendapatan lain yang tiba-tiba datang tanpa saudara. Atau tiba-tiba orang kasih bantuan saudara. Itulah imbalan pembayaran dari Allah kepada saudara. Meskipun dari orang yang kita pinjamkan itu dia nggak bayar. Waktu saya pernah jadi pengurus masjid di kayak ini ya. Pengurus masjid itu ada penyuluhan zakat dalam bentuk eh, pinjaman khal itu, ya, pinjaman khal. Ya. Dari kita sedekah pinjaman khal. Nah, ternyata kita berikan pinjaman khal itu dalam bentuk dana bergulir ya, untuk bantuan apa modal kerja, modal dia misalnya gorengan ya, kemudian juga tukang bakso, kemudian usaha-usaha mikro lain. Ternyata mereka nggak bayar, bayar. Begitu pinjam nggak bayar sama sekali, cicilan nggak dibayar segala macam. Bilang udahlah itu kan sebenarnya hak mereka juga ya. Artinya kita kan meminjamkan kepada Allah bukan ke manusianya. Kalau dia nggak bayar biarkan aja. Ya, berarti kewajiban kita untuk mengeluarkan dana infak itu sudah selesai gitu. Meskipun dia nggak bayar. Ya. Nanti kita tunggu lagi sumber lain. Gitu. Nah, larangan mensyaratkan tambahan yang pengembalian atas suatu pinjaman hadis Bukhari berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang. Ya. Jadi udah, kalau dia nggak bayar nggak apa-apa gitu. Nggak apa gitu. Karena memang kita meminjamkan kepada manusia, kepada Allah. Allah yang bayar nanti. Ya. Nah, larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman dalam pinjaman kar tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut. Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Artinya gini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut ya. Ya. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka eh, jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan salah riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ya. Dan jika kamu bertaubat dari pengulangan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya, tidak pula dirimu. Ya. Jadi harus itu apa? eh, harus dikembalikan riba, ya. Tidak boleh tinggalkan. Kalau saya tadi minjam pakai bunga kepada pihak ketiga, itu hilangkan. Tetapi asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjamkan boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamkan. Baik itu lebih banyak ya. Kan ini dianjurkan oleh Rasul kepada peminjam. Yang itu minjam uang, kalau kamu minjam uang ya, di yang pokok kamu tambah lagi untuk eh, bagi hasil lah pada pembidahan. Bukan berarti bunga ya. Ya. Nabi pernah mengembalikan utang utang unta ya. Unta unta apa? Dengan unta rubah, unta bakar dengan unta rubah. Hadis riwayat Bukhari artinya sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Artinya apa? Kalau saya berhutang pada saudara, di tempo utangnya pokoknya 100, saya bayar 120. Tapi 20 itu saya bukan anggap itu sebagai riba. Tapi sebagai hadiah buat Anda yang telah dengan kesempatan buat saya pinjam sehingga saya bisniskan buat sukses dan untung maka saya baginya. Walaupun nggak ada ketentuan bagi hasil. Tapi disarankan pinjam harus melebihkan. Ya. Bukan berarti riba ya. Larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Nah, ini juga kalau saya dapat pinjaman khal itu, orang menunda. Prioritas pertama pengelola itu bayar utang, bukan prioritas pertama itu hal lain. Ya, kalau ada uang, jangan lupa oh beli ini, beli itu, beli motor, padahal utang nggak dibayar itu. Ya, nah itu
tidak boleh kan menunda pembayaran jika dalam tidak mampu membayar sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Jamaah, yang artinya penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Zalim kan. Orang yang berhutang zalim kan. Walaupun dia mampu, ya. Kecuali dia nggak mampu, nggak bisa apa-apa lagi, makan nggak bisa sama sekali. Ya, kan? Itu mah. Ini, gini. Ya. Ya, begini gendong. Ya. Barang. Biasanya. Kemudian yang ketiga lah, eh, perintah meringankan beban orang yang kesulitan bayar pinjaman. Ini juga orang beriman kalau dia ngasih pinjaman kepada pihak lain, dia berikan potongan, ya. Kemudian bagi hasil dikurangi, ya, kepada peminjam, ya. Diskon, ya. Itu yang nggak berat baru utang. Asal dia itu betul-betul nggak mampu, ya. Ya. Ini upaya meringankan beban orang yang kesulitan. Jadi Allah tuh luar biasa itu adil, ya. Kepada yang minjam dia berusaha untuk melebihkan. Kepada pihak meminjamkan diupayakan supaya ada keringanan, ya, keringanan. Jadi itu lebih baik, ya. Kalau upaya meringankan beban orang yang kesulitan, semua kesulitan, ya. Kalau yang sulit nggak sama juga seperti tadi itu. Kalau dia si peminjam itu nggak mampu, nggak bisa dilebihkan dong, ya. Ini itu kalau dia sukses dari pinjaman itu. Gua nggak mampu, yang minjam harus memberikan diskon. Minta Allah jangan seperti ini. Misalnya dia hasil pinjaman kita itu sukses, ya. Dia jadi usahanya berkembang. Jadi minjam 100 juta dikembalikan 110 juta. Nah kita sebagai minjam kan malah motong pokoknya itu nggak pas, ya. Kita mau diskon meringankan tuh kalau saya dia nggak mampu, ya. Kalau dia mampu ya kita terima aja, ya, sebagai terima kasih dia, ya. Kalau kita nggak terima nggak mau ambil ya infakkan ke masjid, infakkan lagi ke fakir miskin, nggak ada masalah, ya. Tapi jangan kembalikan ke dia, ya. Ke dia. Sedangkan menghapus pinjaman seperti Al-Baqarah ayat 280. Artinya, dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh, ditangguhkan sampai ia mampu atau berkelapangan. Nah, sedangkan menghapus pinjaman orang yang kesulitan membayar pinjaman didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim. Nanti begini, orang melepaskan seseorang Muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Nah, kemudian berikutnya pembolehan mengenakan biaya administrasi. Nanti boleh bukan bunga. Saya pinjamkan 100 juta. Administrasi apa? Mungkin saya pergi ke bank, ya, ada transport, ngambil uang atau beli banking, atau ada lain yang saya lakukan, atau yang mengerjakan pegawai saya, yaitu digaji dan sebagainya. Ya. Nah, itu terang administrasi. Kalau HDSM membolehkan untuk memberikan pinjaman untuk mengembangkan beban administrasi kepada nasabah. Ini Fatwa nomor 19 tahun 2000. Jadi jangan beban administrasi itu gede, yang besar, seolah seperti bunga, ya. Misal contoh pinjamkan kita ke nasabah 100 juta. Kita beban administrasinya 10% di 10 juta, 10 juta. Orang sih 10 juta, pinjaman 100 juta. Itu bukan beban administrasi. Administrasi itu dari 100 juta paling ya 20.000 atau 100.000 lah, ya. Tapi 150.000 tak sampai 1%, 1% kurang, ya. Nah, dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pembelian card tidak boleh berdasarkan perhitungan presentasi dari jumlah dana card yang diberikan. Misal 1% dari pokok nggak boleh, harus berdasarkan jumlah. Presentasi pokok artinya makin besar pokok diberikan, biasanya semakin tinggi. Itu nggak boleh, nggak benar. Banyak sekarang itu orang administrasi itu berdasarkan presentasi di pokok. Tapi ya, mestinya administrasi itu umumnya itu dalam jumlah tertentu. Administrasi umur 1.000 gitu, ya. Gitu. Mau besar mau kecil sama aja. Mau pinjaman 1 M 100.000, administrasi mau 1.000 sama, ya. Nah, kemudian ada pembolehan mengenakan sanksi pada peminjam yang mampu. Nah, ini mampu, ya. Kalau nggak mampu nggak boleh, ya. Sanksi denda, kalau mampu tapi melalaikan kewajiban.
berdasarkan fatwa DSN nomor 19 ya, disebutkan ya, disebutkan eh, bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, maka bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pengadaan, penga- yang mendapatkan berupa denda ya, yang digunakan sebagai dana kebajikan. Apa rukun transaksi pinjaman kad ini ya? Rukun transaksi pinjaman kad itu meliputi pertama rukunnya ada transaktor ya. Transaktor itu pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman. Kalau nggak ada gimana bikin akadnya? Jadi mereka itu nanti kesepakatan. Jadi objek kad mahalnya ada, objeknya ada. Dia berupa uang atau benda habis pakai. Yang ketiga ijab dan kabul. Jadi tiga syarat. Ada transaktor, pihak terlibat, peminjam diminjamkan. Kalau objek kadnya ada, objeknya ada dalam bentuk uang atau bagaimana. Dan juga ketiga ijab kabul. Ya. Jadi kalau nggak ada transaktor nggak bisa. Ini sesuatu aja. Ini siapa yang minjam? Nggak ada Pak. Kita minjamkan nggak bisa. Dan juga kad objek kadnya ada. Ya. Objek itu bisa apa disebutnya mahal al-qard, dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek kad oleh bank syariah dibatasi sumbernya. Dan pertama bagian modal bank, kemudian keuntungan bank yang disisihkan, dan ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank ya, bank. Itu ijab kabul. Ya, harus itu ya. Ada perjanjian menyatakan transaksi pinjaman akad merupakan persyaratan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara menawarkan dari pemberian pinjaman bank. Ya, penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman nasabah. Sehingga eh, pelaporan eh, perjanjian dapat dilakukan dengan lisan ya. Itu yang syarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tambahan tergantung pada praktik yang lazim di masyarakat. Bisa lisan, bisa juga berjanji akan mengasih sekian-sekian, akan meminjamkan sekian. Dalam bentuk lisan. Sama seperti akad nikah, hijab kabul kan lisan. Ya. Itu ada sertifikat buku nikahnya. Kemudian bagaimana apa pengawasan syariah transaksi pinjam akad itu? Nah, Dewan Pengawas Syariah dan DPS dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian personal bank syariah bukan yang dilakukan terkait dengan transaksi pinjaman kad. Jadi DSN itu memang DPS itu jadi mengawasi transaksi terjadi di bank syariah apakah sesuai dengan fatwa MUI atau kalau Al-Quran dan Hadis ya. Itu kalau nggak sesuai nanti dia akan memberikan apa eh, pernyataan respon terhadap DSN itu kepada bank syariah. Kalau tiada perubahan berarti dapat teguran. Bisa-bisa nanti direkomendasikan kepada Bank Indonesia ya, untuk untuk dicabut izin kalau dia nggak usah. Izinnya izin bank komersial ya, oleh bank syariah lagi. Ya. Dan meneliti bahwa nasabah yang terkena apa denda adalah nasabah yang lalai. Mesti lalai ya. Jadi tidak masukkan untuk nasabah yang betul-betul nggak mampu. Jadi kalau di bank komersial kan nggak peduli ya, mau sanggup nggak sanggup, kalau nggak kenakan denda dan sebagainya. Kita meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas penggunaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Kita memastikan sumber dana yang digunakan untuk pemberian kad konsumtif dari sifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. Jadi memastikan juga bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemberian kad itu dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank.
Dia ada transaksi pinjaman kad ini. Ya. Kita lihat gambar di timbal satu itu. Pertama seleksi dan akad kad. Jadi ini seleksi itu mereview calon penerima pinjaman kad itu. Nanti eh, ditandangi akadnya. Ya, itu. Yang kedua menyerahkan dana akad. Begitu dan tangan. Bank Syariah sebagai pemberi pinjaman kad menyerahkan dana kepada nasabah penerima pinjaman kad. Kemudian nanti nasabah mengembalikan kepada bank syariah dan jatuh tempoh dikembalikan. Ya. Itu maksudnya. Nah, cukupan standar akuntansi pinjaman kad itu menurut PAPSI 2013 tentang pinjaman kad disebutkan bahwa pinjaman kad itu diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Menurut PAPSI 2013 pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman kad yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi hasilkan. Sedangkan untuk pinjaman kad yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan. Jadi dana sendiri bank itu bukan dana dari eh, dana dari nasabah ya, dari umat dia. Ya, ujrah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman kad untuk orang terang haji hutang yang dananya itu berasal dari dana pihak ketiga. Pendapatan diperoleh akan dibagi hasilkan, ya. Sedangkan apabila dananya berasal dari selain dari dana pihak ketiga, pendapatan yang diperoleh tidak dibagi hasilkan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk pinjaman kad sesuai dengan keterangan yang diatur dalam dalam PSK yang terkaitnya. Dan juga pengenaan biaya, ya, biaya administrasi diakui sebagai penempatan apa eh, operasi lain. Sekiranya bank saya menerima imbalan yang tidak dibesarkan sebelumnya, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima. Bagaimana jenis perhitungan penyurat transaksi pinjaman kad ini? Ini misalnya contoh pinjaman kad dengan sumber dana internal. Ya, misal Pak Artanto yang bekerja pada sebuah bank syariah. Ini pihak internal kan berarti staf itu sendiri. Ya. Meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman qard ini menggunakan dana internal bank, ya, bukan dari pihak luar. Informasi terkait dengan kad yang disepakati itu sebagai berikut. Ya. Pertama itu adalah jumlah pinjaman 1 juta. Lama pinjaman 4 bulan. Biaya administrasi 10.000. Bukan 10%. Nggak boleh nyatakan persentase administrasi. Ini kebetulan 10%. Tapi kalau dia 2 juta, 10.000 juga biaya administrasi. Kemudian dalam transaksi penerimaan kad, terdapat beberapa perhitungan yang perlu diketahui, ya. Dilakukan oleh Bank Syariah. Pertama, angsuran per bulan. Angsuran bulannya total piutang dibagi jumlah bulan pelunasan. Jadi nggak ada bunga. Ya. Jadi kalau dia pinjam 1.000, angsurannya kalau sekali 4 kali bayar berarti bagi 4 berarti 250. Ya. Jadi nggak ada bunga, nggak ada pakai pinjam faktur diskonto implisit dan nggak ada. Bagaimana perhitungan administrasi? Ya? Administrasi itu administrasi yang dibolehkan kepada nasabah dapat dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari besar pinjaman. Nah, ya, jika kata tidak boleh. Ya. Biaya administrasi dapat dipungut untuk menutup kemungkinan. Ya. Jadi sini ada tadi. Ya. Ada. Ada. Dari sini administrasi. Biaya administrasi. Bentar ya.
Betul, gimana nih? Tadi organisasi. Nah nih, DSN membolehkan untuk memberi pinjaman, untuk pemberi pinjaman untuk mengembangkan administrasi. Nah, penerapan besarnya biaya administrasi berhubungan dengan predikat tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase di jumlah tanah kad yang diberikan. Nah, ini contoh kok persentase ya. Ya, ini ada satu keliruan ya. Nih ya, gimana itu ya? Soal lain. Ya, perhitungan biaya administrasi, ya, gitu ya. Biaya administrasi yang dibeban kepada nasabah dapat dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari besar pinjaman. Tadi jadi nggak boleh, Part 2 DSN nggak boleh itu. Biaya administrasi dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan untuk bank syariah. Ya, biaya administrasi langsung dipungut bank pada saat akad disepakati ya. Dalam hal ini bank seharusnya melakukan kebijakan administrasi 100% dari pinjaman. Nah, pinjaman. Ini gimana nih? Nggak boleh DSN nggak boleh ya. Administrasi dari pinjaman nggak boleh ya. Harus direksi yang tetap tuh. Ya. Dengan demikian beban administrasi misal kalau dia apa 1% besar pinjaman berarti 1% kali sekitar 10.000 ya. Harus juga boleh ya. Kalau saya fatwa DSN itu nggak boleh berinvestasi bentuk persentase di pinjaman ya. Nah, seakan akad disepakati, pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah seperti misalnya transaksi penyerahan dana pinjaman kad kepada nasabah, dan transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman. Dengan misalnya tanggal 20 Agustus, bank syariah menyetujui pinjaman kad ya dapat apa Bapak Altanto tanggal 20 Agustus. Bank syariah menyetujui pinjaman tersebut ya. Ya. Pada yang sama, bank syariah langsung memotong biaya administrasi. Jadi misalnya pinjaman berapa 1 juta, debit pinjaman kad guna rekening nasabah Bapak Altanto. Jika Pak itu dipotong rekening nasabah di debit ya, potong administrasi bank itu pendapatan administrasi 1.000 ya. Karena pada saat pembayaran angsuran, ya itu tinggal dibagi kan. Kita bagi 4 dapat 250. Langsungnya rekening nasabah pada pinjaman kad. Tidak ada pengenaan bunga ya. Tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Mengenai pinjaman kad yang jatuh tempo, pinjaman kad, rekening nasabah Bapak Altanto. Ini kalau saat jatuh tempo nggak ada dana, maka masuk ke pinjaman kad jatuh tempo. Kalau butuh dana dipotong rekeningnya. Gitu. Soal lima imbalan, tes pinjaman kad pendapatan operasi lainnya. Ya. Misalnya tanggal 20 Desember, waktu pembayaran angsuran terakhir yang juga merupakan waktu akhir oleh pinjaman kad, Bapak Tantu dia di samping membayar cicilan yang terakhir sebagai rasa terima kasih ya ini, dia tambahkan tuh 5.000 ya. Nama pendapatan operasi lainnya. Ya. Bukan pendapatan pendapatan pinjaman kad, bukan operasi lainnya aja. Karena itu nggak ada hubungan dengan um, uh, pinjaman kad, tapi rasa terima kasih karena dapat kesempatan untuk um, menambah mulai kerja bisnisnya. Nah, kemudian berikutnya lah, bagaimana penjurnaan transaksi pinjaman kad kalau dia pembentukan cadangan kerugian pinjaman kad ya. Jadi cadangan kerugian itu, misal pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Artanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan, misal kecelakaan, lalu cacat dan sebagainya. Itu usahanya kena banjir. Maka debitnya beban kerugian penurunan nilai aset keuangan 20.000 ya. Cicilan terakhir itu enggak jadi dibayar. Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Itu cadangan ya. Jadi cadangan nanti akan berkurang di kredit ya. Akan mengurangi nilai piutang pinjaman kad ya pada nasabah. Jadi pinjaman kad itu berdasarkan PAPSI 2013 ya. Jadi itu pinjaman kad yang bersumber dari interbank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman kad ya.
Cadangan kerugian itu nilai penurunan kad disajikan sebagai pos lawan ya dari akun pinjaman kad itu. Pinjaman kad itu masuk aset ya, aset bagi si bank. Dalam pengungkapan pinjaman kad, dia apa yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan perbankan syariah kalau ada transaksi pinjaman kad. Ya. Dalam PAPSI 2013, 17 disebutkan bahwa hal yang harus diungkapkan sebagai berikut. Pertama, rincian jumlah pinjaman itu berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, jumlah pinjaman kad yang diberikan kepada setiap berkorelasi. Dan kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman kad. Ikhtisar pinjaman kad yang dihapus bukukan. Berapa aja jumlahnya. Kemudian saldo awal, penghapusan selama tempuh jalan, kemudian penerimaan atas pinjaman kad yang telah dihapuskan, dan pinjaman kad yang telah dihapuskan tagih, hapus tagih, dan saldo akhir pinjaman kad yang terjadi. Ya. Nah, itu yang apa mengenai apa penjelasan dari transi pinjaman kad. Ya. Nanti soal kasus nanti saya cari di rumah ya, sebelah sini. Ya. Jadi soal kasus ini misal waktu bulan 2000 Bapak Hari yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan meminjam kepada bank syariah dengan skema kad untuk membayar uang masuk ke anaknya di SMA. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman 2 juta, lama pinjaman 4 bulan, realisasi 10 juta. Nah, ini realisasi kan nggak ada presentasi dengan 2 juta. Kalau dia 10% itu 20.000. Ini enggak. Ya. Jadi boleh jurnal untuk nasi berikut ya. Ini jurnal nasi berikut ni kan apa jurnal saat di apa saat disetujui itu. Ya. Kemudian tanggal tanggal 1 Juli 3 Agustus ya. Begitu Bapak Hari ini sama ke contoh soal tadi ya. Soal. Dua saldo dana zakat bank syariah peduli tahun 2000X adalah sebesar 14 juta. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada bank syariah peduli. Misal 5 Januari diterima zakat dari Bapak Tono, satu tunai. 16 Maret diterima zakat dari Bapak Umar, tunai. Disalurkan dana zakat untuk masyarakat miskin, 1 juta. 18 Mei diterima zakat bank syariah peduli atas perniagaan selama tahun 2008 sebesar 45 juta. 29 Juli diterima via rekening sedekah dari jamaah pengajian PMI untuk zakat sebesar 30 juta. Nah itu nanti ini jurnalnya sama ke contoh lah. Ya. Oke, ada pertanyaan seperti sini. Ada pertanyaan. Ya, silakan bertanya. Ya. Oke, sebelum saya absen nih, kita foto dulu deh, foto ya, absen ya, foto dulu. Ini saya absen. Yohana mana Yohana? Foto ya. Hitung ya satu, satu, dua, tiga, ya. Dan, dan, wah ini nggak jalan ya, nggak jalan, bawa WA-nya nggak jalan. Oke.
Oke, saudara Gita dan Gita. Hadir, Pak. Halo, Hadir, Pak. ya. Buka videonya kalau bisa panggil buka videonya. Kemudian saudara Nur Aisyah, Hadir, Pak. buka videonya. Sudah, Pak. Sudah kok kelihatan. Ya. Kemudian Marfiana, Hadir, Pak. oh, ini hadir ya. Kemudian Marfiana. Kemudian Maulidina. Hadir, Pak. Oh, itu mana? Oh, itu. Ini. Kemudian habis ya. Oh, Serliana. Mana Serliana? Hadir, Pak. Kok nggak ada tanda itu? Tanda birunya mana? Mana nih? Oh, itu ya. Ya. Oke, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh, udah setengah tiga ya. Setengah tiga kurang 10 menit ya. Kalau ada lagi saya kiri Bapak kuliah. masih ada yang belum di absen, Pak, di Apa bawahnya. itu? Oh, masih ada lagi. Oh iya, ada dua lagi. Tazkia ada Tazkia. Hadir, Pak. Tazkia mana? Saya, Pak. Hadir, Oh, Pak. itu. Ini dia nggak ada tanda lingkar birunya, jadi nggak tahu siapa yang angkatnya. Tazkia, Tazkia mana? Mana Tazkia nggak ada. Zaskia hadir, Pak. Oh, kok diam aja tuh. Kok diam aja. Nggak tadi kirain Taskia ya. Yohana Hadir, mana? Pak. Oke ya. Oke, saya stop share. Share. Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ya saja alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama, sama-sama. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sama-sama. Izin live, Pak. Ya, silakan.